BTTH Kaisar Api, episode 136. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di sisi lain, di puncak pegunungan gurun saat ini, seluruh tempat diselimuti dunia kayu milik Master Abadi Kayu Gila. Pohon-pohon raksasa di langit menjulang dari tanah, lalu terus saling berhadapan, mengubah iblis darah. Semua penjaga kiri yang mundur akan terbunuh satu persatu. Aku khawatir bahkan aku sendiri sedang berjuang melawan domain kayu dan kekuatan jiwa dari Guru Abadi Kayu Gila ini, dan pohon-pohon ini bukanlah pohon biasa. Sepertinya Guru Abadi Kayu Gila ini telah mengerahkan kekuatan jiwa yang sangat mengerikan. Aura Xiaoyan meningkat drastis, lalu ia diam-diam memuji benda-benda di domain Guru Abadi Kayu Gila. Alam kayu ini adalah alam milik Master Abadi Kayu Gila. Di area ini saja, kekuatan Master Abadi Kayu Gila akan berlipat ganda, dan bahkan kekuatan pengawal kiri Gorevin akan ditekan sampai batas tertentu. Wah, melihat potensimu, alam kayu milik Guru Abadi Kayu Gila ini memang kuat, tapi kau juga seorang apoteker, dan kau telah memiliki atribut api dan kayu sejak zaman kuno, dan peningkatan alam kayumu sungguh mengerikan. Long Yi berkata dengan nada meremehkan, lalu memutar matanya ke arah Xiaoyan. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia pun mengetahuinya, dan dia segera berhenti berbicara dan memerhatikan saat dia berkonsentrasi. Gorevin Leftguard, kemana kau lari? Teriak Immortal Master Matwood, lalu kecepatannya meroket, mengejarnya. Faktanya, dengan kekuatan Gorevin Leftguard, tentu saja dia tidak akan takut pada Matwood Immortal Master ini, belum lagi Matwood Immortal Master ini masih dalam keadaan jiwa, dan kekuatannya sangat berkurang, tetapi yang terpenting adalah Saint Flame. Entah karena keseimbangan antara langit dan bumi atau karena alasan lain. Di antara sekian banyak ras jahat asing, setiap ras dikekang oleh api suci. Totalnya ada 36 api suci, yang sesuai dengan 36 ras jahat yang sangat kuat. Gorevin meledak. Penjaga kiri Gorevin itu sempat kabur, lalu tiba-tiba menyadari bahwa Immortal Matwood sedang mengejarnya. Ia tidak langsung kabur, melainkan berteriak tiba-tiba ke arah pepohonan yang mengelilingi Immortal Matwood di belakangnya. Bum bum bum, 3 sinar energi berwarna darah yang mengerikan dengan aura jahat yang mengerikan tiba-tiba menyerang Master Abadi Matwood. Tangan kayu, mata Master Abadi Matwood menyipit, dan pohon mengerikan di sekitarnya langsung menggeliat. Ketika kekuatan mengerikan dan jahat dari pengawal kiri Gorevin hendak menyerangnya, pohon-pohon di sekitarnya berubah menjadi raksasa. Tangan, tekan energi itu. Susu, melihat ini, penjaga kiri Gorevin memancarkan senyum sinis, lalu sosoknya berkedip dan menghilang di tempat dalam sekejap. Saat berikutnya, ketika Gorevin Zuowei muncul, dia telah datang langsung ke Master Abadi Kayu Gila, mengangkat tangan hitam besarnya yang berwarna merah seluruhnya, dan mengayunkannya ke arah Dewa Kayu Gila Tian Linggai. Pukulan yang tampaknya sederhana ini sebenarnya mengandung sebagian besar kekuatan jahat pengawal kiri Gorevin. Jika tubuh jiwa Master Abadi Kayu Gila ini diserang seperti ini, kemungkinan besar ia akan lenyap dalam sekejap. Penjaga kiri Gorevin, kau pasti meremehkanku juga. Dengusan bermartabat keluar dari mulut Matwood Immortal Master. Serangan awan roh. Dengungan ringan keluar dari mulut Immortal Matwood, lalu kekuatan jiwa Immortal Matwood yang mempesona, bagaikan benang mesiu, menyala dengan cepat, seketika meledak dengan kekuatan maha dahsyat yang memusnahkan segalanya. Tidak bagus, cepat dan tahan napasmu, jangan gunakan energi dendam atau kekuatan jiwa. Pupil mata Xiaoyan mengecil setelah melihat kekuatan jiwa yang luar biasa dari Matwood Immortal Master, dan getaran yang berasal dari lubuk jiwanya memenuhi udara. Hati Xiaoyan, kekuatan jiwa dari Matwood Immortal Master ini telah mencapai negeri dongeng, dan kekuatan jiwa negeri dongeng tersebut tidak diragukan lagi satu surga dan satu bawah tanah dibandingkan dengan alam kaisar. Oke, ketiga Sanyao tidak tahu seperti apa wujud mereka saat ini. Lagi pula, mereka bertiga tidak bisa ikut campur, jadi mereka langsung mengikuti suara Xiaoyan. Hanya saja Yan Jian, yang tampaknya sedang meramu trik yang mengerikan, memiliki banyak perubahan dalam pendapatnya tentang Xiaoyan. Anak ini bukan pengecut. Jika kita membunuh penjaga kiri iblis darah ini, orang suci Yan ini juga dapat diserahkan dengan percaya diri. Lagi pula, aku masih harus mengurus kedua anak itu. Ancaman Saint Flame terlalu besar. Yan bergumam di wajah tampannya. Bum bum bum, beberapa orang baru saja selesai berbicara, mereka menoleh dan melihat bahwa di tengah pertempuran, kekuatan jahat berwarna darah dan kekuatan jiwa yang tak berwarna dan transparan bertabrakan dengan ganas. Aku harus menang.
Entah kenapa, meskipun San Ling sudah mengikuti latihan Xiaoyan saat ini, fluktuasi yang disebabkan oleh kekuatan jiwa dan kekuatan jahat berwarna darah masih sangat menyulitkan San Ling. Ling harus melindunginya di depan Sanyao, tangannya menutupi telinganya erat-erat. Xiaoyan, yang berada di sampingnya, langsung menarik kembali api anehnya ke dalam tubuhnya. Sedangkan Long Yi, yang berada di atas penguasa api aneh kuno, juga kembali ke dalamnya. Aku tak percaya Master Abadi Matwood begitu saleh, bahkan dengan mengerahkan seluruh kekuatan jiwanya, dia ingin melukai penjaga kiri Gorevin dengan serius. Ini jelas hadiah untukmu. Long Yi tampak samar-samar. Entah apa maksudnya, katanya misterius. Ini akan menjadi situasi yang menyedihkan. Saat berikutnya, Xiaoyan tidak peduli dengan apa yang dikatakan Long Yi, dan persepsinya secara mengejutkan merasakan bahwa kekuatan jiwa di tubuh Master Abadi Kayu Gila sedang terkuras dengan cepat. Yan, aku sedang melihatmu. Master Abadi Kayu Gila terus menjerat pohon satu persatu, lalu menyerang pengawal kiri Gorevin. Dengan tambahan kekuatan jiwa yang mengerikan, pengawal kiri Gorevin saat ini tampak sedikit kelelahan. Hanya saja, Master Abadi Crazy Wood telah melakukan semua ini, dan jiwa serta cairan tubuhnya telah menjadi ilusi. Jelas, metode-metode itu barusan telah mencapai batasnya saat ini. Pemakaman surgawi yang hancur. Yan mendengar kata-kata itu, jejak kesedihan melintas di matanya, lalu dia berteriak pada pengawal kiri Gorevin yang sedang berjuang melawan serangan Master Abadi Kayu Gila. Dengan suara ledakan Yan, api seperti cairan kaki perlahan mengalir keluar dari batu. Kekuatan api suci kaki baru saja muncul, dan kekuatan jahat yang lemah di ruang ini langsung hancur berkeping-keping. Bahkan pengawal kiri Gorevin pun tak kuasa menahan diri untuk mengecilkan pupil matanya. Sialan, guru abadi kayu gila ini dan obat apa yang diminum Yan, apa kau harus melawan ancaman jatuh dan mati bersamaku? Garda kiri Gorevin agak kesulitan menghadapi kekuatan jiwa putus asa milik Master Abadi Kayu Gila. Awalnya, ia merasa gelisah, tetapi sekarang ia menambahkan kekuatan sumber api suci batu ini, yang sangat rumit. Bum bum bum, kekuatan api suci di batu itu baru saja muncul, dan batu kuning kaki di sekujur tubuh juga beresonansi hebat dengan api suci, sehingga langsung menyerang kekuatan api suci kuning kaki di batu itu. Pergi, Gorevin terkubur di batu. Melihat ini, Yan tersenyum tipis dalam hatinya, dan tepat di atas telapak tangannya, api suci berwarna kuning kaki tampak hidup, melesat langsung ke langit. Saat api suci itu naik ke langit, batu-batu di sekelilingnya seakan dipanggil oleh sesuatu, dan mereka dengan panik bergerak menuju api suci itu. Trik ini lagi. Melihat ini, penjaga kiri Gorevin sedikit tenggelam. Karena dia tahu bahwa pada awalnya, dia menderita tipuan ini. Saat itu, Master Abadi Crazy Wood mengandalkan jurus ini untuk menekannya secara langsung, dan itulah mengapa gambar yang diambil oleh tangan raksasa di langit yang dilihat Xiaoyan dan yang lainnya barusan. Ini adalah mengikuti perubahan cepat pada adegan pertempuran, pupil mata Xiaoyan juga bergetar hebat. Bahkan 23 jenis api aneh yang telah dilahap dan dimurnikan oleh Xiaoyan di dalam tubuhnya pun memancarkan perasaan aneh. Perasaan itu tampaknya beresonansi sangat lemah dengan kekuatan api suci di hadapannya. Di bagian terdalamnya, Fen Jue, aroma yang sangat rakus, tampaknya sangat rakus akan kekuatan api suci berwarna kaki ini. Apakah ini sumber api suci? Xiaoyan menatap tangan batu raksasa di langit dengan kekuatan api suci berwarna kaki sebagai intinya dan tersusun dari bebatuan yang tak terhitung jumlahnya, lalu membuka mulutnya sedikit. Guncangan yang tiba-tiba berakhir itu perlahan-lahan berdampak pada Xiaoyan, dan di bawah kekuatan api suci, gravitasi yang mengerikan juga menekan San Yao dan yang lainnya. Melihat siksaan ular itu, sosok manusia itu langsung berubah. Dalam sekejap, ia berubah menjadi ular air berkepala 3. Tubuh besar itu menghalangi Sanyao dan yang lainnya. Barulah mereka berdua lolos dari paksaan mengerikan ini. Bum bum bum, di atas langit, kekuatan api suci berwarna kuning kaki terus-menerus memadatkan bebatuan, dan setiap kali api suci memadatkan bebatuan, auranya semakin kuat. Bajingan, pada saat ini, penjaga kiri Gorevin tidak peduli lagi, dan segera mengangkat pikirannya, langsung melarikan diri, dan langsung terkena serangan kekuatan jiwa dari Madwood Immortal Master. Jejak darah genit mengalir dari tubuh Gorevin Zuowei, yang tampak luar biasa menakutkan dan suram. Susu, kau memaksaku, teriak iblis darah Zuowei dengan marah pada kekuatan api suci di atas langit, lalu warna tegas terpancar di pupil merah darahnya, terlepas dari lukanya. Master Abadi Matwood, yang hendak menghilang perlahan, langsung meledak dengan energi iblis darah yang melilitnya. Bum bum bum, energi iblis darah yang mengerikan menyebar, dan aura ganas tiba-tiba memenuhi ruangan. Ki setan darah, seru Master Abadi Matwood kaget melihat tubuh jiwa yang melemah dan redup.
Apa itu energi iblis darah? Xiaoyan sedikit terkejut. Jelas dia telah menemukan aura yang sangat menakutkan dari energi iblis darah berwarna merah darah. Ki Gorevin adalah metode yang mirip dengan ki pertempuran yang digunakan oleh pengawal kiri Gorevin ini. Hanya saja ki darah iblis yang keluar, dan ada ki emas Gorevin yang bahkan lebih mengerikan. Di dalamnya, serangan terkuat, seharusnya menjadi metode serangan terkuat dari pengawal kiri Gorevin ini. Kata Long Yi dengan sungguh-sungguh. Ini benar-benar metode yang mengerikan. Punggung Xiaoyan terasa sedikit dingin. Saat berikutnya, murid-murid Xiaoyan tiba-tiba melihat Sanling. Kaki Sanling gemetar tanpa sadar, jelas bahkan dengan perlawanan ular roh air berkepala 3, dia masih sedikit takut. Tunggu, sepertinya ada yang salah. Tepat ketika Xiaoyan hendak berbalik, dia tiba-tiba menyadari ada yang salah dengan Sanling. Karena saat ini Sanling, di bawah perlindungan tubuh besar siksaan ular, baik kekuatan api suci maupun energi iblis darah jahat tidak dapat menembusnya. Murid-murid Sanling menatap sosok suram Madwood Immortal Master, kemudian air mata terus mengalir di matanya. Aduh, bantu aku jika aku bisa membantumu sebentar. Melihat ini, Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk sedikit mendesah. Hati-hati, pemakaman yang menghancurkan batu dan energi iblis darah ini akan menyerang, kata Long Yi tiba-tiba. Tuan, mundur. Sambil mendengus dingin, dia langsung menarik kembali tubuh jiwa Immortal Madwood yang sosoknya sudah meredup. Susu, kalian semua harus mati. Sebuah suara aneh tiba-tiba terdengar dari langit, dan kemudian kabut darah merah darah yang sangat jahat muncul di langit. Kabut darah ini berbeda dari yang sebelumnya. Jika kabut darah sebelumnya digunakan untuk melindungi Gorevin Lifeguard, maka Gorevin Ki dan kabut darah yang sekarang adalah hasil dari kekuatan Gorevin Lifeguard yang telah dipadatkan seumur hidup. Kalau orang awam tertular sedikit saja sesuka hati, saya takutnya langsung meninggal. Sekalipun yang terinfeksi adalah pembangkit tenaga listrik puncak Dodi, jika pikirannya tidak cukup, saya khawatir ia akan berasimilasi dengan Gorevin yang sama. Penjaga kiri Gorevin, hari ini, kau harus kembali ke tempat ini. Ekspresi bermartabat muncul di wajah Yan Jiangxiu, dan tepat di atas langit, kekuatan api suci yang menahan ki iblis darah dan kabut darah juga telah meningkat hingga batasnya, seolah-olah dapat meledak kapan saja. Susu, Yan, kita sudah bertahun-tahun bermusuhan, biarkan aku merasakan api sucimu. Setelah berbicara, aura jahat dan mengerikan langsung memancar dari kabut darah yang terbentuk oleh energi iblis darah, lalu langsung menyerang dengan kekuatan api suci. Dengan tatapan seperti itu, ia ingin memanfaatkan kesempatan dan melahap kekuatan api suci tersebut. Apakah kekuatan api suci juga dapat diakses oleh kalian orang jahat? Kali ini, biarkan Gorevin ini mengingat kekuatan kita. Hancurkan, pemakaman surgawi yang hancur batu. Setelah Yan selesai berbicara, api kaki berkobar di sekujur tubuhnya, memancarkan aura panas yang membakar segalanya. Bum bum bum, sepertinya perintah telah diterima. Di langit, kekuatan api suci kaki yang telah dibungkus oleh bebatuan yang tak terhitung jumlahnya, seketika akan membentuk bebatuan itu menjadi telapak tangan raksasa dan langsung berhadapan dengan iblis darah. Kabut darah melesat, bang bang bang. Telapak batu dan ki iblis darah serta kabut darah baru saja bersentuhan, dan warna kaki yang membara serta ki iblis darah merah darah yang sangat jahat saling berbenturan, seolah-olah musuh telah bertemu, dan mereka berpegangan erat. Sabu, kekuatan api suci memiliki kemampuan alami untuk menahan ras jahat di luar wilayah, sehingga dalam beberapa tarikan napas, ki iblis darah dan kabut darah langsung mundur. Tidak ada pilihan lain selain menghadapi kekuatan api suci secara langsung. Karena ki iblis darah dalam kabut darah, meskipun pengawal kiri Gorevin telah berubah menjadi genangan darah, kesadarannya masih ada, jadi dia masih bisa mengendalikan ki iblis darah dan kabut darah ini. Brengsek, kekuatan api suci ini berada di bawah perlindungan bebatuan ini, dan lambat mencapai inti kekuatan api suci. Ini merepotkan, ada semacam kesadaran dalam kabut darah. Sudah berakhir, Yan juga menemukan bahwa di tengah kabut darah energi iblis darah, kesadaran iblis darah yang menjaga kiri terus mengendalikan kabut darah, menghindari banyak serangan mematikan, dan segera membuka mulutnya sedikit. Seiring dengan jatuhnya suara batu, di lapisan paling atas pegunungan gurun, pasir dan batu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, serta bebatuan berwarna kuning kekuning-kuningan yang terkontaminasi oleh kekuatan api suci, semuanya beterbangan ke arah tangan raksasa batu api suci di atas langit dengan derajat yang berbeda-beda. Dan dengan peningkatan yang begitu mengerikan, batu yang mengelilingi kekuatan api suci tiba-tiba meledak, dan aura mengerikan yang mirip dengan kekuatan api suci tiba-tiba memenuhi puncak seluruh pegunungan gurun. Pergi ke neraka, kerikil, pemakaman surgawi. Zaidu tiba-tiba terdengar dari mulut batu dengan keagungan yang terkuat.
Suara ini bagaikan penguasa langit dan bumi yang menghukum manusia yang salah, berdarah dingin dan kejam. Kesalahan karena melepaskan ribuan tahun yang lalu pasti akan berhasil kali ini. Master Abadi Matwood menatap lemah kabut darah iblis yang menyusut dengan cepat di depannya, dan tak kuasa menahan diri untuk membuka mulutnya sedikit. Di atas ki dan kabut darah Gorevin, suara memilukan dari pengawal kiri Gorevin terus terdengar dari kabut darah, dan kemudian kabut darah itu semakin mengecil, seolah-olah bisa dihancurkan kapan saja. Kenapa ada yang salah dengan ki iblis darah dan kabut darah ini? Xiaoyan menatap ki iblis darah dan kabut darah di depannya, dan perasaan gelisah menjalar di hatinya. Masuk akal jika ada api suci tirani seperti itu. Sebelum menambahkan itu, Master Abadi Matwood mati-matian menggunakan kekuatan jiwanya untuk melukai pengawal kiri Gorevin. Karena itu, pengawal kiri Gorevin ini memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Saya khawatir kejatuhan hari ini pasti akan terjadi, tetapi bagaimana mungkin hal itu membuat Xiaoyan merasa tidak nyaman. Bum bum bum, kekuatan api suci yang mengerikan itu diiringi dengan peningkatan ledakan diri batu itu. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kabut darah iblis darah itu hanya seukuran kepalan tangan. Masih sedikit, yang tiba-tiba berkeringat deras. Jelas, konsumsi yang begitu mengerikan, bahkan dengan kekuatannya yang setara dengan para dewa, sungguh tak tertahankan. Lagi pula, ini api suci, bukan api biasa. Manusia, kalian semua harus mati. Hari kedatangan rajaku adalah saat kau jatuh gemerisik. Di bawah penghancuran kekuatan api suci kaki, iblis darah seukuran kepalan tangan itu berkata dengan muram dalam kabut darah. Saat ini, Xiaoyan dan yang lainnya sudah berada di pinggiran pertempuran sengit, dan mereka diisolasi oleh kekuatan api suci. Ini jelas merupakan niat Yan, jika tidak, jika kekuatan orang-orang ini terkontaminasi oleh energi iblis darah, saya khawatir itu akan sangat sulit. Kakak ular hukuman, lindungi mereka, aku akan masuk dan melihatnya. Mata Xiaoyan berbinar, dan tanpa ragu, dia langsung menunjuk ke arah yang tak jauh darinya. Aku juga, melihat ini, Sanling baru saja berbicara, tetapi dia langsung ditahan oleh siksaan ular itu. Bibi kecilku, jangan pergi ke sana untuk membuat masalah. Adik kecil Xiaoyan melenyapkan Gorevin tanpa usaha, jadi kami cukup percaya padanya, jelas Snake. Baiklah, ayah, jangan mati, masih banyak yang ingin kutanyakan padamu. Sesaat kemudian, Sanling berbisik, tetapi tanpa diduga Xiaoyan mendengar kata-kata itu. Nenek, api suci ini sungguh tidak mudah didapatkan. Karena guru abadi kayu gila ini adalah penguasa api suci, mungkin ini ujian bagiku. Apapun yang kukatakan hari ini, aku tidak boleh membiarkan guru abadi kayu gila ini jatuh begitu saja. Kalau tidak, api suci ini akan sulit didapatkan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, api aneh muncul di sekujur tubuhnya, dan dia langsung melesat ke medan perang. Tepat setelah memasuki pertempuran, Xiaoyan tiba-tiba merasakan ketakutan yang muncul di hatinya. Sumber ketakutan ini adalah kabut energi iblis darah yang hanya seukuran kepalan tangan. Soal kekuatan api suci, seluruh tubuh Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk menghangat. Lagi pula, Xiaoyan juga seorang alkemis, dan dia sangat menyukai api, belum lagi ada sesuatu seperti Feng Jue di dalam tubuh Xiaoyan. Hati-hati, keluar sekarang. Melihat ini, Yan langsung berteriak pada Xiaoyan dengan linglung. Senior, junior ini di sini hanya untuk membantu senior. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, 23 warna api yang berbeda perlahan muncul di sekujur tubuhnya. Oke, hari ini aku sedang membicarakanmu. Setelah api suci ini selesai, aku akan memberikannya padamu. Yan tertawa terbahak-bahak, lalu mengabaikan Xiaoyan, dan berkonsentrasi menjalankan kekuatan api suci, mencoba menghilangkan jejak terakhir iblis darah. Kabut darah akan lenyap, susu. Kekuatan manusia ini hanyalah kaisar petarung bintang 5 di tahap awal. Tak ada jalan lain, aku hanya bisa memilihnya. Jika aku memilihnya, mungkin aku akan punya kesempatan untuk terlahir kembali. Di tengah kabut darah iblis darah, kesadaran penjaga kiri iblis darah itu berbicara pelan. Dengan pemikiran ki iblis darah dan kabut darah, kekuatan batu yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan api suci kaki mundur selangkah demi selangkah. Hancurkan untukku. Yan di samping juga tahu kekuatan pengawal kiri Gorevin ini, tapi Master Abadi Matwood sudah kelelahan saat ini, bahkan terancam tumbang kapan saja. Jadi, saat ini, Yan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Susu, sepertinya hari ini mustahil untuk lolos dari kejatuhan. Tapi jangan pikirkan itu. Suara ganas itu keluar dengan panik dari kabut darah iblis darah. Nak, tolong aku. Yan tampaknya menyadari kegilaan ki dan kabut darah iblis darah itu, dan segera berkata kepada Xiaoyan.
Di puncak pegunungan gurun saat ini, bebatuan yang tak terhitung jumlahnya melayang di langit, dan bebatuan itu tampak aneh. Bagian terluar bebatuan adalah lingkaran bebatuan berwarna kuning kaki. Sedangkan di bagian dalam bebatuan, terdapat api yang sangat panas. Kekuatan. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan mengelilingi kekuatan api suci yang terpancar dari batu itu, dan energi iblis darah dikelilingi oleh suhu panas api suci dan batu-batu itu, dan aura jahat di sekitarnya terus menyusut. Pergi. Hati Xiaoyan mencelos mendengar kata-kata itu, karena ia tahu bahwa kekuatannya di tahap awal Kaisar Do Bintang 5 di area ini sama saja dengan mati. Beri Xiaoyan 100 keberanian, dan Xiaoyan tidak akan mengambil risiko. Diam. Pupil mata Xiaoyan terpejam. Sesaat kemudian, sebuah teratai api indah yang mengandung 23 warna teror perlahan muncul, melilit telapak tangan Xiaoyan. Api suci membunuh kejahatan. Melihat fluktuasi panas dan mengerikan di tubuh Xiaoyan, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang, dan ia langsung bersiul melesatkan kekuatan api sucinya ke arah ki iblis darah dan kabut darah. Bum bum bum, kekuatan api suci yang mengerikan dan energi iblis darah merah darah terus bertarung, membentuk pemandangan spektakuler di langit. Sabu-sabu. Fluktuasi yang mengerikan terus menyebar, dan gelombang bermartabat muncul di hati semua orang. Waktunya sudah habis, semoga kali ini berhasil. Sosok ilusif Master Abadi Matwood perlahan membuka mulutnya, lalu matanya beralih menatap energi iblis darah seukuran kepalan tangan di depannya. Saya tidak tahu mengapa, di bawah setiap serangan Yan, volume ki iblis darah ini berkurang dengan cepat, tetapi perasaan yang membuat Immortal Matwood merasa tidak nyaman menyebar ke seluruh tubuhnya. Cepat, serang dia, teriak Yan pada Xiaoyan saat kekuatan Yan Shengyan dan ki iblis darah serta kabut darah saling berhadapan. Teratai keheningan, bisik Xiaoyan, lalu biji teratai halus di telapak tangannya langsung jatuh, dengan napas kuat yang menembus langit, dan tiba-tiba menyerang darah iblis darah. Di atas kabut, Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jeritan tak henti-hentinya terdengar dari ki iblis darah dan kabut darah. Kemudian, aku melihat bahwa ki iblis darah dan kabut darah yang sebelumnya diserang musuh ternyata memiliki jejak retakan yang samar. Bahkan jika penjaga ini mati, kau pasti akan mati. Sebuah kata yang ganas terlontar dari ki iblis darah dan kabut darah, lalu seberkas cahaya ungu keemasan samar terpancar darinya, diam-diam dari darah yang hampir runtuh. Darah iblis memancar dari kabut. Tidak bagus. Dengan munculnya sinar ungu keemasan yang redup ini, ruang bergetar sedikit, dan bahkan kekuatan api suci dan teratai api sunyi Xiaoyan yang menakutkan pun sedikit melemah. Ayah, lari. Seolah merasakan bahaya, suara Sanling meledak dan berkata kepada tubuh jiwa Master Abadi Kayu Gila yang ilusif. Itu sudah terlambat. Susu, Master Abadi Kayu Gila, ayo kita jatuh bersama. Begitu suara itu jatuh, sinar ungu keemasan itu bagaikan iblis, menembus kehampaan dan bersiul ke arah kayu gila abadi. Aura jahatnya begitu kuat, jika diserang, aku khawatir kau akan langsung terbunuh. Immortal Matwood tersenyum tipis dan tidak menunjukkan perlawanan apapun. Immortal Matwood sudah puas dengan persetujuan Sanling dan suaranya saat ini. Selain itu, dengan bantuan Yan, Immortal Matwood dapat pergi dengan percaya diri. Tepat ketika Immortal Master Matwood menghadapi kematian dengan begitu tenang, sebuah pemandangan yang tidak dapat dibayangkan siapapun tiba-tiba muncul. Sialan! Xiaoyan dan Yan sama-sama mengendalikan api, terus-menerus menekan ki iblis darah dan kabut darah, mencoba langsung menggunakan kekuatan api suci dan api yang berbeda untuk langsung melenyapkan penjaga kiri iblis darah ini. Namun apa yang tidak mereka berdua duga adalah, bahwa ada jejak aura yang amat jahat terlahir di dalam Gorevin Lifeguard ini. Energi iblis darah ungu emas, di antara seluruh klan iblis darah, mungkin hanya utusan iblis darah legendaris yang memilikinya. Gorevin itu tersembunyi, hanya sedikit orang yang tahu keberadaannya, tetapi kekuatannya jauh lebih besar dari Gorevin Lifeguard ini. Ayo, dengan serangan terakhir Gorevin Lifeguard, melawan ancaman jatuh, dia langsung menggunakan sisa-sisa sinar ungu emas di tubuhnya. Xiaoyan bergerak, Xiaoyan tidak peduli, jadi ia harus segera memutus koneksi dengan Ji Hulian, seteguk darah langsung muncrat. Saat Xiaoyan tiba-tiba memutus koneksi dengan Ji Hulian, kekuatan jiwanya sedikit melemah. Setelah beberapa menit, jelas terlihat kerusakannya. Ayo pergi. Sosok Xiaoyan bergerak seketika, dan kemudian di atas penguasa kuno api abadi di belakangnya, tubuh naga besar Long Yi perlahan bergoyang, dan kekuatan setengah abadinya tak diragukan lagi terlihat. Master Abadi Kayu Gila sudah hampir menghilang, tapi bagaimana mungkin dia menyangka Xiaoyan begitu berani dan berhati-hati, sampai-sampai dia keluar dan menyelamatkan diri.
Bum bum bum, Xiao Yan langsung mengguncang Madwood Immortal Master dengan satu tangan, lalu menggenggam erat Eternal Fire Eternal Ruler dengan kedua tangannya. Aura ganas terpancar dari Xiao Yan. Xiao Yan tahu betul bahwa energi iblis darah ungu emas ini adalah aura terkuat dari klan iblis darah. Jika sedikit saja masuk ke dalam tubuh, akibatnya tak terbayangkan. Penatua Long, teriak Xiao Yan dengan keras, dan kemudian Long Yi, yang melayang di atas penguasa kuno api abadi, langsung memancarkan api merah menyala yang aneh di sekujur tubuhnya. Ini sungguh mengesankan, yaitu api geosentris milik Long Yi, yang memiliki kekuatan mengerikan untuk mencengkeram batuan inti. Aku akan melakukan yang terbaik. Long Yi mendengar kata-kata itu, dan perasaan bermartabat muncul di hatinya. Meskipun Long Yi juga seorang petarung abadi yang kuat sebelum kematiannya, bagaimanapun juga, kekuatannya hanyalah setengah abadi, dan tidak diragukan lagi sangat sulit untuk menghadapi klan jahat ekstrateritorial ini. Wah, kau sedang mencari kematian. Pergi untuk Ben Wei. Di atas energi iblis darah ungu emas, sebuah suara menghina tiba-tiba terdengar. Ayo, pupil mata Xiao Yan mengecil, seluruh tubuhnya terbakar abis, dan ada tatapan langka di matanya. Penguasa kuno api yang berbeda di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan tubuh besar Long Yi juga melekat padanya. Gorevin, melahap jantung. Gorevin Zuowei menyadari bahwa tubuh di belakangnya sedang dihancurkan oleh Yan, dan segera mengangkat kepalanya ke langit dan meraung panjang. Kemudian, tanpa ragu, energi iblis darah ungu emas langsung mengabaikan Xiao Yan, dan kekuatan napasnya mungkin adalah apa yang pernah dilihat Xiao Yan dalam hidupnya. Nak, hati-hati. Melihat ini, Yan merasa cemas, tetapi tepat ketika Yan ingin menggunakan kekuatan api suci untuk membantu Xiao Yan, ia mendapati tubuh Gorevin Lifeguard yang hampir hancur, telah dibangkitkan. Ia harus segera menyerah, lalu berkata ke tempat Xiao Yan dan Master Abadi Kuangmu berada, anak baik, meskipun aku berjanji padamu di Manor dan Manor, api suci ini tak lain adalah dirimu, tetapi saat ini, dirimu, keberanian, dan karaktermu, sudah cukup untuk mendapatkan api suci ini. Setelah Yan selesai berbicara, matanya langsung menghilang, dan aliran api suci kaki secara langsung dan terus-menerus memusnahkan energi iblis darah hitam yang diubah oleh Gorevin Lifeguard. Xiao Yan, jangan. Detik berikutnya, Sanling, yang dilindungi oleh tubuh besar ular itu, tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, dan setetes air mata pun menetes tanpa sadar. Ketika Sanyao melihat ini, dia cukup bingung, tetapi mengikuti tatapan Sanling, pemandangan mengejutkan muncul di depan Sanyao. Saudara Xiao Yan, kau tak akan mendapat masalah. Mata indah Sanyao menatap tajam ke arah pertarungan antara Xiao Yan dan energi iblis darah ungu emas di arena. Boom! Immortal Madwood dikejutkan oleh Xiao Yan, dan seketika energi iblis darah ungu emas yang hendak menyerang Immortal Madwood tiba-tiba menyerang Xiao Yan. Ketika dia berada 3 meter dari Xiao Yan mengangkat penguasa kuno Yi Huo Heng dalam sekejap, dan kekuatan yang mengerikan muncul, dan segera menghancurkan penguasa kuno Yi Huo Heng melawan energi iblis darah ungu emas. Sabu, energi iblis darah ungu emas di langit perlahan bertabrakan dengan penguasa api abadi milik Xiao Yan. Semua orang melihat bahwa energi iblis darah ungu emas dengan aura yang kuat, terus-menerus memaksa Xiao Yan mundur, dahi Xiao Yan menunjukkan banyak butiran keringat, dan bahkan langkah kakinya sedikit mundur. Di atas penguasa kuno api abadi yang dipegang erat oleh kedua tangannya, seluruh tubuh Long Yi berwarna merah menyala, dan kekuatan api abadi berwarna merah menyala muncul di sekelilingnya. Di atas penguasa kuno api abadi ini, dengan 2-13 kekuatan api Xiao Yan yang berbeda, saat menghadapi energi iblis darah ungu emas ini, ada perasaan tak berdaya. Batuk-batuk-batuk, seperti yang diharapkan dari kekuatan yang dimiliki oleh Gorevin terkuat, memang sangat jahat. Xiao Yan terbatuk beberapa kali dengan keras, lalu langsung terbatuk beberapa suap darah, sungguh mengejutkan. Gelombang 8 gelombang 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8 gelombang M. Nak, pergilah ke neraka. Tepat ketika Xiao Yan hendak melarikan diri, energi iblis darah ungu emas tiba-tiba menyusut dengan hebat, dan kemudian di saat berikutnya, tiba-tiba meledak 3 meter di depan Xiao Yan. Tidak bagus. Bahkan sebagian besar kekuatan energi iblis darah ungu emas diblokir oleh Long Yi, dan tekanan Xiao Yan tiba-tiba meningkat pesat. Tidak bagus. Xiao Yan, lari. Sebelum Xiao Yan sempat bergerak, setelah energi iblis darah ungu emas meledak, badai berwarna darah yang sangat mengerikan terbentuk di tengah ledakan, yang langsung menyapu. Sedikit rasa takut akan kiamat mengalir ke dalam hati Xiao Yan. Sabu, tepat saat Xiao Yan ragu sejenak, di tengah badai berwarna merah darah di pusat ledakan, jejak kekuatan murni yang tak terlukiskan perlahan mengalir keluar, dengan aura yang tak terhentikan, tepat di hadapan kondisi lemahnya. Xiao Yan meledak. Xiao Yan, hati-hati.
Meskipun Master Abadi Kayu Gila menggunakan kekuatan yang sangat besar, persepsinya berbeda dari orang biasa. Dia langsung tahu sumber kekuatan ungu keemasan itu. Inilah tipu daya Gorevin yang paling jahat. Setan darah Ki Emas. Suatu jenis kekuatan yang berada dalam tubuh manusia, suatu tipu muslihat jahat yang dapat diubah menjadi kekuatannya sendiri dengan terus-menerus melahap dendam manusia. Kalau dikendalikan oleh energi emas iblis darah ini, takutnya berubah menjadi ras jahat asing. Sialan, sudah terlambat, kata Master Abadi Kayu Gila, secercah penyesalan terpancar di matanya. Sekarang dia jelas-jelas sudah jatuh, anak ini masih mengorbankan begitu banyak hal untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Memikirkan keramahan Xiaoyan kepada Sanling dan mereka berdua tadi, dia merasa sedikit terkejut. Xiaoyan, lari. Sanling mengerahkan seluruh tenaganya untuk meneriakkan kalimat ini, dan jantungnya tiba-tiba bergetar. Sialan, gerutu Xiaoyan dalam hati, karena Xiaoyan tahu bahwa Long Yi ini hanya melindungi dirinya sendiri, dan dia tidak bisa lagi berbuat sesuka hatinya. Sekarang, Ki Emas Iblis Darah, aku khawatir dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. 3 transformasi misterius api surgawi. Jari Huang Kuan, telapak tangan Huang Kuan, kemarahan Huang Kuan. Telapak keberuntungan surga yang agung. Hancurkan untukku. Pada saat ini, Xiaoyan mendorong kedua telapak tangannya ke depan secara bersamaan, dan di dahinya, sebuah rune samar perlahan muncul. Bum bum bum, Gorevin Jinki tampaknya mengabaikan banyak serangan Xiaoyan dan langsung memukul tubuh Xiaoyan. Tepat di atas tubuh Xiaoyan, terjadi kejang, dan seteguk darah tiba-tiba menyembur keluar. Xiaoyan, seru Sanling, yang tak peduli lagi pada saat ini, kecepatannya meroket, dan dia terbang ke arah Xiaoyan. Puff, setelah Xiaoyan terkena Ki Emas Gorevin, ia hanya merasa pikirannya tiba-tiba hilang. Sesaat kemudian, Ki Emas Gorevin langsung menancap di tubuh Xiaoyan. Dengan mengendalikannya sendiri, seteguk darah menyembur keluar, lalu jatuh. Xiaoyan, kata Master Abadi Matwood dan Yan bersamaan. Susu, memang benar Ben Wei kalah hari ini, tapi suatu saat nanti, Ben Wei akan bangkit kembali. Saat itu, kau seharusnya siap mati. Hahaha. Suara menakutkan dan jahat itu perlahan bergema di ruang ini, lalu badai berwarna darah dan kabut darah hitam yang dibentuk oleh Gorevin Lifeguard akhirnya menghilang perlahan di bawah kekuatan Yan Shengyan yang membara. Akhirnya lenyap sepenuhnya di ruang ini. Hanya saja, tak seorang pun menyadari bahwa setetes darah semerah darah yang ditinggalkan Gorevin Lifeguard berdetak perlahan, seakan memanggil sesuatu. Brengsek, aku tidak menyangka ada kesalahan perhitungan. Penjaga kiri Gorevin ini rela mengerahkan seluruh tenaganya di saat-saat terakhir, umpat Yan dengan ganas, lalu sosoknya bergerak seketika. Baru saja datang ke sisi Xiaoyan, dan tiba-tiba melihat Sanling mendukung Xiaoyan, dan untuk sementara waktu kekuatan murni terus menghangatkan tubuh Xiaoyan, dan dia terus meminta maaf kepada Xiaoyan. Sanling, jangan lakukan ini. Aku sudah mengambil cairan jiwa, jadi tentu saja aku akan menyetujui apa yang kau katakan. Xiaoyan benar-benar tak berdaya, dan Sanling membantunya sesuka hatinya. Xiaoyan, maafkan aku tahu kau bisa pergi sekarang. Jika bukan karena ayahku, kau tidak akan. Mata Sanling yang besar dan berkaca-kaca jelas dipenuhi rasa penyesalan. Jangan khawatir, aku baik-baik saja, kata Xiaoyan riang. Hanya dalam beberapa saat, Nasa Nyao, Snake Sing dan Immortal Master Matwood berkumpul di sini. Coba kulihat, Master Abadi Matwood melayang di udara, menghadap Sanling, dan tampak sedikit yakin tentang hubungan antara Xiaoyan dan Sanling. Baiklah, ayah, kau harus menyelamatkannya. Sanling menyetujui dengan lembut, lalu menyerahkan Xiaoyan ke dalam pelukannya kepada Master Abadi Kuangmu. Master Abadi Kuangmu mengambil Xiaoyan, dan jejak kekuatan jiwa membaringkan tubuh Xiaoyan. Santai saja, Master Abadi Matwood mendengus dingin, kekuatan jiwanya tercurah begitu saja, dan informasi yang kembali membuat Immortal Matwood merasa sedikit gelisah. Robek, suara pakaian hancur segera terdengar dari atas tubuh Xiaoyan. Ini, saat berikutnya, dada Xiaoyan tidak lagi terhalang oleh pakaiannya, dan dia langsung terlihat oleh kelopak mata semua orang. Pada saat ini, di dada Xiaoyan yang menguning, garis darah ungu emas yang sangat mencolok perlahan muncul, yang sangat menarik perhatian. Itu sebenarnya energi emas iblis darah. Tubuh jiwa ilusif Master Abadi Matwood tiba-tiba bergetar, dan warna mengerikan muncul. Energi emas Gorevin. Yan mendengar kata-kata itu, dan pupil matanya menjadi sangat bermartabat. Meski sisa napas pengawal kiri Gorevin di pegunungan gurun ini telah musnah sepenuhnya, tak ada senyum di permukaan batu saat ini. Darah setan Ki Emas. Apa itu?
Sanling merasakan sedikit kegelisahan di mata Master Abadi Matwood dan Yan, dan segera membuka mulutnya sedikit. Sanling, mundur sedikit. Setelah ragu sejenak, Master Abadi Matwood berbicara perlahan. Energi emas iblis darah ini adalah cara paling jahat dari klan iblis darah. Ambil energi darah yang terkondensasi dalam kehidupan seseorang sebagai panduan, dan tambahkan beberapa cara khusus untuk mengondensasi sedikit energi emas iblis darah. Begitu energi emas iblis darah memasuki tubuh, orang tersebut pasti akan mati. Aku tidak menyangka kekuatan Jenderal Iblis Darah samar-samar telah melahirkan hal semacam ini, kata Master Abadi Matwood dengan sungguh-sungguh. Senior, kenapa aku tidak merasakan energi emas iblis darah ungu emas itu sama sekali tidak berubah? Wajah Xiaoyan tiba-tiba berubah serius ketika mendengar kata-kata itu. Jelas sekali energi emas iblis darah ungu emas itu baru saja memasuki tubuh Xiaoyan. Tersesat di detik pertama, Xiaoyan tidak merasakan ketidaknyamanan apapun dari awal hingga akhir. Biasanya, ki emas iblis darah ini merupakan bahaya tersembunyi jangka panjang. Ki ini tidak akan langsung meletus, tetapi perlahan-lahan akan menggerogoti pikiranmu. Namun, setiap kali meletus, rasa sakit yang melahap hatimu mungkin bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa, kata Master Abadi Kayu Gila. Senior, apa tidak ada cara untuk menyingkirkan benda ini? Xiaoyan menggertakkan giginya. Meskipun energi emas iblis darah belum meletus saat ini, itu juga akan menjadi momok jika tetap berada di tubuhnya. Ia langsung bertanya dengan enggan. Benda ini telah terikat erat dengan hatimu, bahkan jiwamu, dan tidak bisa dilepaskan dengan paksa karena akan meledak dan mati. Setidaknya aku tidak tahu solusi apapun untuk masalah ini. Master Abadi Matwood menggelengkan kepalanya tanpa daya. Rajaku, manusia ini telah banyak membantu kami, dan bahkan menyelamatkanmu ketika garda kiri Gorevin ini langsung menghancurkanmu. Kekuatan api suciku tak lain adalah dia. Yan Weiwei menatap sosok Master Abadi Matwood yang tampak seperti ilusi, katanya. Haha, api suci itu awalnya milikmu, kau tak perlu meminta padaku jika kau memberikannya kepada siapapun. Tapi anak ini, harus kuakui, dia benar-benar punya gaya masa laluku. Hahaha, Master Abadi Matwood tiba-tiba tertawa setelah selesai berbicara. Nak, sebagai pemilik api suci saat ini, meskipun aku sudah berjanji padamu di istana dan istana, api suci ini akan diserahkan kepadamu, tetapi di tengah jalan, tentu saja akan ada beberapa ujian. Namun, tindakanmu tadi membuatku berbinar-binar, jadi kupikir, api suci ini akan diserahkan kepadamu. Kata Yan dengan sungguh-sungguh. Xiaoyan terkejut dengan kejadian tiba-tiba ini. Meskipun dia hanya ingin menyelamatkan Matwood Immortal Master, dia memang memiliki spekulasi tingkat ini, tetapi pada analisis terakhir, itu karena Sanling. Hubungan dengan Matwood Immortal Master ini tidak murah, jadi Xiaoyan memutuskan untuk mengambil tindakan. Ancaman energi emas iblis darah di tubuhmu terlalu besar. Jika energi emas iblis darah ini ditemukan oleh kekuatan apapun di atas benua Kaisar Do, aku khawatir kau akan dianggap sebagai ras jahat asing. Jadi, dengan asumsi kau tidak memiliki kekuatan yang cukup, jangan mudah memamerkan energi emas iblis darah di depan dadamu, kata Yan tiba-tiba dengan suara berat. Xiaoyan berterima kasih kepada kedua senior itu. Xiaoyan berbicara perlahan, dan setelah mendapatkan kembali kekuatannya, dia berkata kepada mereka berdua. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Selebihnya, biarkan aku bekerja sama dengan kekuatan api suci untuk menyegel sementara energi emas iblis darah di tubuhmu. Meskipun ini bukan kemampuan jangka panjang, ini satu-satunya cara sekarang. Aku tahu kau punya beberapa rahasia. Kau seharusnya jadi manusia pertama yang bisa memiliki dua api suci atau lebih. Tapi ingat, sebelum kau memperoleh dua api suci atau kekuatanmu belum mencapai Kaisar Do Bintang 8, jangan gegabah melawan ki emas iblis darah ini, kalau tidak, hanya kau yang akan menderita. Kata Master Abadi Matwood perlahan. Oke, mendengar ini, Xiaoyan langsung gembira. Meskipun ia ditanami Gorevin Gold Ki oleh Gorevin Zhuowei, orang terkuat kedua di klan Gorevin, itu adalah berkah tersembunyi, tetapi ia dikenali oleh batu ini. Kekuatan api suci. Ini pertama kalinya Xiaoyan berada sedekat ini dengan kekuatan api suci ini. Di puncak pegunungan gurun, Xiaoyan dan Yan duduk bersila, dengan hati-hati mengatur napas mereka. Menelan api suci bukanlah hal yang mudah. Sedikit ceroboh, tetapi akan berakhir dengan jatuh. Sedangkan Sanyao dan Sanling mengobrol dengan Master Abadi Kayu Gila. Lagi pula, hubungan mereka bertiga sangat rapuh. Ini, melangkah di tangga menuju puncak pegunungan gurun, beberapa orang lain datang ke sini satu demi satu. Xiaoyi bergumam sambil menatap puncak gunung gurun yang luas di hadapannya, dan ada sedikit kesedihan di mata tampannya. Apa terjadi sesuatu pada kakak Xiaoyan?
Saat Xiao Yi dirasuki energi emas iblis darah dalam tubuh Xiao Yan, dia langsung merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman. Perasaan itu sungguh tidak mengenakan sekaligus menusuk, menyebabkan air mata langsung jatuh dari mata Xiao Yi. Apakah kamu baik-baik saja? Di belakang Xiao Yi, Mu Yingying berkata dengan aneh. Sejak perpisahan awal, ketika mereka berempat berkumpul untuk kedua kalinya, kekuatan mereka telah meningkat pesat. Aku baik-baik saja, tapi aku yakin napas kakak laki-lakiku ada di puncak pegunungan gurun ini, tapi aku tidak tahu apakah ada sesuatu yang terjadi. Percepat. Setelah Xiao Yi selesai berbicara, tatapan tegas tiba-tiba muncul di matanya. Menurut apa yang kau katakan, aku juga merasa ada sesuatu yang sangat jahat di puncak pegunungan gurun ini, tapi sekarang auranya telah menghilang, sungguh aneh. Masuk akal kalau tirani aura mengerikan itu tidak dihancurkan oleh Xiao Yan. Mungkinkah? Mu Feng, yang berada di samping dengan pedang kayu di punggungnya, menatap anak tangga yang masih agak jauh dan memandang puncak pegunungan gurun. Tidak tahu, ayo kita ikuti dan lihat, seru Green Flute, lalu keempat sosok itu bergetar hebat, meraung menuju puncak pegunungan gurun. Karena kelemahan Madwood Immortal Master dan pengintaian Left Guard of the Gorevin, beberapa orang dapat melihat pemandangan lapisan teratas pegunungan gurun ini. Setelah beberapa saat menarik napas, mereka berempat sampai di tepi puncak pegunungan gurun, lalu berhenti dan memandangi puncak-puncak gunung yang megah ini. Xiao Yi dan Xiao Yan memiliki beberapa koneksi khusus, dan segera mengetahui di mana Xiao Yan berada. Tapi Xiao Yi baru saja melihatnya. Saat Xiao Yan ada di sana, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Saat ini, tubuh bagian atas Xiao Yan sudah terekspos, dan kulit kekuningan ototnya terlihat cukup simetris, tetapi yang lebih menarik perhatian Xiao Yi adalah noda darah di dada Xiao Yan yang sangat mencolok. Noda darah itu benar-benar menyebar dari leher Xiao Yan ke sisi jantung Xiao Yan, membuat Xiao Yan tampak sangat aneh. Itu Xiao Yan, ayo kita lihat. Setelah Xiao Yi selesai berbicara, dia tidak menunggu tiga Mu Yingying di belakangnya. Dengan satu gerakan, dia meraung pergi ke tempat Xiao Yan berada. Hati-hati, ada aura yang sangat kuat di sini, kata Mu Yingying dengan suara berat, lalu segera mengikutinya. Sepertinya ada orang lain. Master Abadi Madwood sedang mengobrol riang dengan putrinya, San Ling, ketika tiba-tiba ia merasakan beberapa kekuatan lemah menyerang tempatnya, dan langsung membuka mulutnya. Bagaimana mungkin ada aura yang mirip dengan anak manusia ini? Master Abadi Madwood tiba-tiba bertanya-tanya. Ada apa? Setelah San Ling berbicara dengan ayahnya, Master Abadi Kuangmu, dia perlahan-lahan memahami ayahnya, tetapi dia masih belum bisa menerimanya untuk sementara waktu. Entahlah, setelah selesai berbicara, Master Abadi Madwood tiba-tiba mengeluarkan sedikit kekuatan jiwa, dan langsung menyelimuti San Ling, San Yao, dan mereka bertiga. Ketika San Ling melihat ini, dia tidak dapat menahan perasaan hangat. Napas ini adalah Xiao Yan, yang memejamkan mata dan beristirahat di samping, sangat gembira setelah merasakan napas ini, sedikit membuka mata gelapnya, dan melihat ke tempat Xiao Yi bersiul. Xiao Yi, Xiao Yan berdiri dengan gembira dan memanggil. Kakak, Xiao Yi juga menyadari bahwa orang ini memang Xiao Yan, dan auranya persis sama. Jika orang lain itu palsu, dia tidak akan bisa lolos dari persepsi Xiao Yi, jadi dia langsung turun dan memeluk Xiao Yan erat-erat. Aku sendiri. Xiao Yan menatap tatapan bingung Master Abadi Madwood di sampingnya, lalu buru-buru menjelaskan. Mustahil untuk tidak menjelaskannya. Meskipun Master Abadi Kayu Gila ini hanya memiliki kekuatan jiwa, dan akan segera menghilang, dia juga merupakan ahli di level dewa bertarung, jadi jangan diremehkan. Kakak, benda ini di tubuhmu. Xiao Yi langsung bertanya pada Xiao Yan, mengabaikan Madwood Immortal Master dan Yan yang kuat, dan bahkan yang lainnya. Ini adalah energi emas iblis darah dari klan jahat di luar wilayah. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan menceritakan kepada Xiao Yi semua hal yang terjadi sebelumnya. Bajingan, Xiao Yi tak kuasa menahan diri untuk mengumpat ketika mendengar kata-kata itu. Seketika, api yang membakar tubuhnya hampir meletus seperti gunung berapi. Jangan khawatir, bukankah ini baik-baik saja? Xiao Yan tersenyum kecil, dan bisa melihat ketergantungan dan perhatian Xiao Yi terhadap Xiao Yan. Bajingan tua, kalau kau tidak menyembuhkan kakak tertuaku, raja ini akan membakar gunungmu, percaya? Tanya Eviwe kecil kepada guru abadi kayu gila di sampingnya. Oh, aku ingin melihat bagaimana kau membakar pegunungan gurunku, tapi kau bisa mencobanya. Setelah Xiao Yan membuka mulutnya, Master Abadi Madwood menarik kekuatannya lalu tersenyum perlahan. Kau, melihat ini, Xiao Yi terkejut, sosok ilusi di depannya sangat kuat. Haha,
Aku tidak menyangka manusia ini dikenali oleh roh api. Ini benar-benar hal yang langka. Senyum mengembang dari segala arah. Siapa? Mendengar kata-kata Xiao Yi, api di sekelilingnya sedikit meredup, dan rasa tertekan langsung muncul. Ini aku, Yan tersenyum dan berjalan keluar. Api suci. Setelah melihat Yan, Xiao Yi tiba-tiba berseru. Karena Xiao Yi sendiri adalah peri api, persepsinya terhadap api suci tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada Xiao Yan. Ada banyak legenda yang membuktikan bahwa peri api tumbuh menjadi makhluk yang mampu bersaing dengan api suci. Benar atau tidaknya hal ini masih belum diketahui. Karena ada api suci di sini, mengapa kau tidak menekan emas iblis darah di tubuh kakak tertuaku? Begitu energi emas iblis darah meletus, akibatnya akan. Xiao Yi menoleh ke Yan Dao dengan wajah cemberut, penampilannya jelas berkata, jika kau tidak mengirimkan energi emas iblis darah kepadaku untuk menekan iblis darah di dalam tubuh, aku akan langsung menangkapnya. Sudah siap, tapi sebelum itu, masih ada yang kurang. Tanpa benda ini, bahkan jika aku menyerahkan api suci di tubuhku, aku khawatir api suci di tubuhku tidak akan mudah menyatu. Dia tersenyum tipis, lalu menatap Xiao Yi dengan sinis. Katakan saja, aku akan segera mengambilnya. Xiao Yi terlalu malas untuk bicara omong kosong dengan Yan. Benda ini, kau sebut saja kristal api suci, kata Yan perlahan. Kristal api suci. Hati Xiao Yi mencelos saat mendengar kata-kata itu. Belum lagi di mana kristal api suci itu berada, aku khawatir Xiao Yi belum pernah mendengarnya. Xiao Yi, biarkan kau berlari lebih lambat, kenapa kau berlari begitu cepat? Tepat saat Xiao Yi ragu untuk berpikir, suara Green Flute dan Mu Feng datang dari belakang. Apa yang dikatakan senior, selain benda ini? Tepat ketika Xiao Yan kebingungan, sebuah suara seperti lonceng perak terdengar, dan kemudian kristal merah menyala perlahan muncul di telapak tangannya.